teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu baik, berkah melimpah, bahagia selalu dan panjang umur. Nah, hari ini yang ingin saya bacakan untuk kalian adalah temanya, apakah orang yang ada dalam pikiranmu sudah menerima karma burukkah? Atau akankah? Atau karma buruknya masih lama? Mari kita lihat di sini. Ya, tentunya kalian nanti harus konsentrasi pada sosok yang kalian ingin tahu. Misalnya sosok A, bagaimanakah A saat ini kehidupannya? Apakah sudah menerima karma buruk atau masih akan dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya jangan sampai kita mendoakan hal-hal yang buruk ya. Di sini hanya sekedar ingin mencari tahu saja. Kita doakan yang baik-baik untuk sesama ya. Dan yang pertama, apakah si dia sudah menerima karmanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah si dia sudah mendapatkan karmanya ya atau akan? Pilihan yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Pilihan pertama batu warna ungu, pilihan kedua batu warna pink, pilihan ketiga batu warna kuning. Gelap-gelapan ya. Sebentar saya betulkan lampunya. Udah agak terang ya. Ini pilihan pertama batu warna ungu, pilihan kedua batu warna pink, pilihan ketiga batu warna oranye. Saya pandu untuk konsentrasi. Ambil nafas melalui hidung, pelan-pelan hembuskan, keluarkan melalui mulut. Ulangi lagi sampai kamu tenang. Kemudian bayangkan sosok yang ingin kamu ketahui. Apakah sudah mendapatkan karma buruk atau belum? Ya, bayangkan wajahnya, taruh di kening. Kemudian tentukan pilihanmu di tumpuan kartu yang nomor berapa. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya sisihkan dulu. Saya buka yang nomor 1 ya. Apakah dia sudah mendapatkan karmanya? Ada simbol ratu koin. Selanjutnya ada simbol ratu tongkat. Bagus banget kartunya. Ada simbol seseorang naik kuda. Adanya seseorang yang datang yang begitu perhatian, yang juga bisa akan membantu. Selanjutnya ada simbol nasib yang berubah ke arah rilis. Kehilangan. Jadi teman-teman, untuk pilihan yang pertama ini artinya seperti ini. Kehidupan seseorang yang ada dalam pikiranmu, yang tadinya bisa dikatakan hidupnya berkecukupan, hidupnya rezekinya lancar karena di sini ada simbol ratu koin ya. Kehidupan yang dilancarkan, apalagi di sini juga ada simbol ratu tongkat. Status sosial yang dia miliki begitu lumayan tinggi di sini. Apalagi saat itu juga dia mendapatkan dukungan dari orang yang begitu mencintai, begitu menyayangi atau begitu perhatian. Nah, kondisi-kondisi ini, kebaikan hidupnya ini, status sosial yang tinggi ini yang pada akhirnya ada bola kehidupan yang bergerak. Nah, yang pada akhirnya bisa membuat dia kehilangan banyak hal di dalam hidupnya. Jadi teman-teman, mungkin saat ini orang yang ada dalam pikiranmu masih berproses menuju ke arah sebuah kehilangan yang lumayan besar. Bisa dikatakan kehidupannya bisa berbalik 75%, yang tadinya di atas, yang dilambangkan simbol ratu-ratu ini,
yang pada akhirnya nanti ada perputaran nasib. Dia harus bisa atau harus melepaskan fasilitasnya, status sosial dan lain sebagainya. Tentunya dikarenakan sesuatu hal, ya, yang namanya hidup ini kan tebal tuai. Mungkin karena dia salah melangkah atau dia ada perbuatan yang gak bagus yang pada akhirnya akan dituai di kemudian hari. Tapi untuk saat ini dia masih baik-baik saja. Nanti ke depannya akan ada kondisi di mana perputaran nasib yang membuat dia harus melepaskan banyak hal di dalam hidupnya, ya. Ini untuk pilihan yang pertama. Jadi karma buruknya masih dalam proses, masih akan, ya. Selanjutnya pilihan kedua, apakah orang yang ada dalam pikiranmu sudah mendapatkan karma? Di sini ada simbol strength, kekuatan. Kemudian ada simbol pintu gerbang dibuka seseorang yang matanya tertutup dan di depan ada pedang. Ini simbol dari kekhawatiran, padahal dia belum menjalani, belum melewati, tapi masih membuka, masih akan, sudah ada perasaan khawatir, was-was, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Artinya seperti itu. Kemudian kartunya ini ada simbol kerja tim, gotong royong, kerjasama. Selanjutnya ada sebuah perjalanan, sebuah proses terkait dengan koin dan jam, ya. Jadi melambangkan adanya kerezekian, juga adanya proses yang harus dilalui yang masih perlu pertimbangan dan dia sedang menghadapi kebimbangan harus memilih jalan hidup yang seperti apa. Kartu selanjutnya akan ada seseorang yang datang yang mungkin penuh perhatian atau orang ini juga akan membantunya. Jadi seperti ini teman-teman. Artinya di mana orang yang ada dalam pikiranmu saat ini bisa dikatakan kehidupannya ya apa ya, dibilang baik tapi dia khawatir, dibilang khawatir tapi kehidupannya masih lumayan. Di sini ada simbol strength. Dia begitu kuat orang ini. Begitu kuat menghadapi hidupnya. Tapi dalam kekuatan hidupnya ini dia ada kekhawatiran akan masa depan. Padahal masa depan kan belum terjadi, tapi dia sudah membayangkan sesuatu yang buruk yang akan terjadi di masa depannya ini. Kenapa begitu? Mungkinkah dia sudah menyadari kalau pernah berbuat salah dan takut ada pembalasan? Itu juga bisa terjadi. Nah, kemudian di sini ada kartu tim, ya, yang melambangkan ketika dia khawatir, dia berusaha untuk mengumpulkan orang-orang agar bisa mensupportnya, memberi kekuatan, mendukungnya seperti itu. Karena dia masih ragu-ragu terhadap apa yang harus dilakukan untuk perjalanan hidup ke depannya. Tapi di sini ada seseorang yang akan datang yang begitu baik padanya, begitu mengasihinya. Mungkin ini orang yang akan bisa memberikan pencerahan atau memberikan bantuan terhadap apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Jadi untuk pilihan kedua ini bisa dikatakan, ya, karma buruknya masih belum turun, tapi orang ini sudah merasakan kerisauan di dalam hidupnya, sudah merasakan ketidaktenangan di dalam hidupnya, ya, untuk pilihan yang kedua ini. Selanjutnya, pilihan yang ketiga, bagaimanakah? Apakah orang yang kamu pikirkan sudah mendapatkan karmanya? Ada simbol sebuah perhatian yang kurang atau sebuah perlemahan, ya. Kemudian ada simbol 10 tongkat, simbol dari seseorang yang memikul beban derita seorang diri, karena dia mengerjakan semuanya seorang diri, karena dia nggak mau berbagi pekerjaan atau berbagi masalah, berbagi tanggung jawab pada orang-orang di sekitarnya. Kemudian di sini ada simbol the moon, simbol bulan, simbol dari kecemasan, kekhawatiran, rahasia dari masa lalu yang mungkin terungkap. Jadi di sini ada sesuatu yang ada kaitannya dari masa lalu, ya, tentunya itu karma. Dan dia berusaha untuk bisa melewati masa-masa sulit itu, melewati semua rintangan, semua cobaan yang ada terjadi dalam hidupnya.
Kemudian dia mulai introspeksi diri, meditasi. Di atas ini ada simbol pedang, teman-teman. Pedang ini simbol dari sebuah pikiran terkait dari masa lalunya yang membuat dia tertekan. Makanya dia merenung ke dalam, saya harus melakukan apa untuk hidup ini. Ya, jadi arti dari pilihan yang ketiga ini adalah adanya hidup yang tertekan. Jadi orang yang ada dalam pikiranmu ini sudah mendapatkan karmanya terkait dari apa yang udah dilakukan di masa lalunya. Makanya di sini ada simbol orang kepikiran, orang depresi, orang tertekan. Dikarenakan ada kaitannya dari masa lalu. Kehidupannya juga mengalami perlemahan ini ya. Jadi dari materi mengalami perlemahan, tentunya juga dari hal lainnya juga bisa mengalami perlemahan. Nah, disinilah dia berusaha untuk tegar, untuk bangkit. Sayangnya dia ini orangnya kalau ada masalah dipikul sendiri, tidak mau dicurhatkan. Kalau ada pekerjaan dirasakan sendiri, dikerjakan sendiri. Dan ini akan membuat kehidupannya semakin terbebani dengan pola pikirnya dan dengan karakternya seperti itu. Ya, kurang percaya pada orang lain, pada akhirnya dikerjakan sendiri, pada akhirnya dia yang ngenes sendiri. Dan semuanya ini ada kaitannya dari perbuatan dia di masa lalu. Dan dia udah berusaha untuk melewati masa-masa itu, berusaha untuk menyelesaikan masalah itu, menjauh dari sebuah masalah dan lain sebagainya. Dan disinilah dia ada kesadaran, kenapa ya saya bisa mengalami hal yang begitu membuat saya kepikiran dalam hidup ini. Dia mulai ada kesadaran yang dilambangkan orang meditasi ini dan berusaha untuk meleremkan pikiran, introspeksi diri terkait apa yang udah terjadi di dalam hidupnya. Jadi untuk pilihan ketiga ini, orang ini sudah mendapatkan karmanya. Dan syukurnya dia menyadari atas kesalahannya dan berusaha menjadi yang lebih baik lagi di dalam hidupnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Yang namanya hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Apa yang terjadi selalu ada kaitannya dari masa lalu, dari apa yang kita tebar di dalam hidup ini. Kita menebar kebaikan, yang kita unduh juga kebaikan. Kita menebar keburukan, yang kita unduh juga keburukan. Makanya ada karma baik dan karma buruk. Semoga ini membuat kita tersadarkan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.